Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Kita akan memulai kebaktian sekolah online kita. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, siapkan hati dan Alkitabmu. Gunakan pakaian sopan dan rapi. Duduklah yang baik, memuji Tuhan dengan penuh semangat. Lalu kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baik, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan meninggikan Dia Allah kita yang hidup. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, karena tangan kasih-Nya akan senantiasa memimpin kita. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Aku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap aku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa
yang bakar. Ya, amin. Di rumah Bapa surga yang bakar. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Siapkan hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita. Kita akan naikkan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur atas setiap kasih dan rahmat Tuhan yang diberikan bagi kita. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami mengucap syukur atas setiap anugerah Tuhan dan pimpinan Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami pribadi lepas pribadi untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan turunkan hikmat yang daripada Tuhan, pengendalian diri yang sungguh-sungguh untuk kami senantiasa dengar-dengaran akan suara Tuhan, dan kami akan membuahkan buah-buah roh yang baik, yang enak didengar dan memuliakan nama Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Hari ini firman Tuhan kita masih kelanjutan minggu lalu. Kalau minggu lalu firman Tuhan kita mengenai Yusuf menjadi penguasa atas Mesir, dan Yusuf dimampukan oleh Allah untuk mengatur semua Mesir, dan saudara-saudaranya juga datang kepada Yusuf untuk meminta gandum. Tapi ada satu saudaranya tetap tinggal waktu itu. Karena Yusuf ingin mengetahui bagaimana perubahan sikap dan hati abang-abangnya. Hari ini firman Tuhan kita diambil dari kitab Kejadian pasal 43. Sekali lagi, Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-34. Sekali lagi anak-anak, Kejadian 43 ayat 1 sampai dengan ayat 34. Nah, gandum yang dihasilkan, gandum yang dibawa dari Mesir yang waktu lalu sudah mulai habis. Dan saudara-saudara Yusuf sudah harus kembali ke Mesir untuk membeli gandum kepada Yusuf. Nah, sayangnya ada satu syaratnya. Mereka boleh kembali ke Mesir kalau mereka membawa adiknya yang paling kecil, yaitu Benyamin. Sedangkan Yakub sangat sayang sekali dengan si Benyamin. Kenapa? Karena Benyamin lahir pada masa tua Yakub. Nah, Yakub sangat berat hati untuk melepaskan Benyamin. Tetapi saudara-saudaranya meyakinkan si Yakub, "Ayah, kalau seandainya Benyamin tidak kami bawa ke Mesir, maka kita akan mati kelaparan di tanah ini." Lalu Yakub berkata, "Berjanjilah kepadaku bahwa engkau akan membawa adikmu kembali, karena aku sudah kehilangan Yusuf, aku tidak mau kehilangan Benyamin," kata Yakub. Yehuda pada waktu itu meyakinkan ayahnya. Kemudian mereka kembali ke Mesir. Mereka membawa adiknya yang paling kecil, Benyamin. Yusuf yang melihat sangat senang sekali. Kenapa? Karena hati Yusuf sangat rindu dengan adiknya. Mereka dijamu di dalam istana. Mereka diberi makan, Mereka dihidangkan makanan yang enak-enak. Tetapi anehnya, waktu itu Yusuf mengatur tempat duduk mereka sesuai dengan usia mereka. Abang-abangnya yang tidak tahu merasa keheranan. Kenapa? Kok bisa tahu tuan Mesir ini? Mereka nggak kenal Yusuf waktu itu. Dan bagian Benyamin pada waktu itu lebih banyak daripada abang-abangnya yang lainnya. Dan rupanya abang-abangnya yang lainnya tidak cemburu. Lalu Yusuf memerintahkan mengisi kantong mereka, karung mereka, dan Yusuf memasukkan juga piala raja, minuman untuk raja ke dalam karung mereka. Mereka pulang dengan sukacita. Tetapi ketika di dalam perjalanan, prajurit Mesir mengejar mereka dan mengatakan, "Apakah yang engkau perbuat ini? Kurang baik apakah tuanku kepada kalian, sehingga kalian mencuri piala minuman tuanku?" Abang-abangnya merasa, "Tidak, kami tidak mencuri piala minuman tuan raja." Dan mereka mencari. Satu karung tidak didapati, karung berikutnya juga tidak didapati, karung berikutnya juga tidak didapati. Rupanya piala minuman itu didapati di karung si Benyamin. Akhirnya mereka kembali ke Mesir, dan
Yusuf berkata, karena Benyamin bersalah, maka Benyamin harus tinggal dengan aku di Mesir, kata Yusuf. Saudara-saudaranya sangat sedih. Yehuda berkata, biarkanlah aku yang tinggal di tempat ini, dan biarkanlah adikku Benyamin pulang bersama saudara-saudara yang lainnya. Karena jika Benyamin tidak pulang, maka ayah kami akan mati. Disitulah hati Yusuf sangat sedih sekali. Lalu dia berkata, sehatkah ayah kalian? Sehat. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar ayah? Baik, katanya. Lalu karena tidak tahan lagi, dia menceritakan, akulah Yusuf, adikmu yang engkau jual dulu. Waktu itu abang-abangnya menjadi sangat takut. Kenapa mereka takut? Kenapa mereka gelisah? Mereka takut, mereka gelisah. Mereka berpikir jangan-jangan si Yusuf akan membalas dendam bagi kita. Tetapi Yusuf berkata, jangan takut, jangan gelisah. Tuhan Allah menyuruh aku mendahului kalian supaya kalian dapat diselamatkan. Luar biasa kebesaran hati Yusuf ya. Yusuf memiliki hati yang sangat baik. Baik di hadapan Allah maupun baik di hadapan manusia. Dia memiliki hati pengampun. Dan dia sangat mengasihi saudara-saudaranya. Lalu dia permisi kepada Fir'aun, Raja Fir'aun, untuk datang menjemput ayahnya Yakub. Yusuf sangat bersukacita. Yakub pun juga bersukacita. Karena sudah sekian lama tidak bertemu dan Tuhan pertemukan. Akhirnya Yakub dan saudara-saudaranya dibawa ke Mesir sampai masa kelaparan itu selesai. Raja Fir'aun memberikan Yakub dan saudara-saudaranya di tanah Gosyen. Mereka tinggal di tanah Gosyen, mereka bertani dan berladang. Dan pada waktu itu Yakub, anak-anaknya, cucu-cucunya bertambah-tambah banyak karena Tuhan memberkati mereka. Ya, bagaimana dengan kita? Sungguh sangat luar biasa perjalanan hidup Yusuf ya. Yusuf dipakai oleh Allah oleh karena kerendahan hati, kesetiaan, dan ketaatannya di hadapan Allah. Kita juga bisa dipakai oleh Tuhan ketika kita mau rendah hati, setia, dan taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kami semua. Kiranya hal ini boleh menjadi berkat bagi kami, untuk kami senantiasa taat, tekun, dan setia di hadapan Tuhan. Di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, ajari kepada kami untuk kami senantiasa meyakini setiap janji-janji Tuhan bagi kami, dan kami lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.